Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Agi, kita sekarang malam tanggal 12 September 2023 di Kopdar Master AC, ngobrol nih dengan salah satu role model DKM di grup Astra. Ketuanya langsung ada Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ganjar, alhamdulillah sehat Pak Ganjar ya. Alhamdulillah. Ini kesempatan langka teman-teman podcast Agi, karena Pak Agus ini tadi habis ngisi binaan-binaannya dari zakat sedekah karyawan AHM dalam bentuk program pelatihan teknisi AC. Dan sekarang kita culik sebentar setelah ngisi itu untuk ngobrol-ngobrol demi sobat podcast Agi semua ya. Pak Agus, motivasinya nih rela-rela tadi seharian menyempatkan waktunya hadir di ngumpul teknisi AC itu apa nih Pak yang membuat Bapak semangat datang ke sini? Insyaallah silaturahim kali ya. Silaturahim. Jadi silaturahim ini kan sesuatu yang akan menyambungkan frekuensi dari kita semuanya ya. Insyaallah. Selama ini kita dapat amanah dari donatur yang ada di AM itu untuk menyalurkan sebagian dana kita itu untuk Master AC ya, dan AC. Dan memang ada satu hal yang kita sama-sama sepakati di DKM itu, bagaimana kita bisa mengentaskan seorang mustahik itu bisa menjadi musaki gitu. Empowerment. Betul Pak. Nah, ini konsep ini yang luar biasa ya. Alhamdulillah kita tadi sudah menemukan satu kenyataan yang lebih membagikan dibandingkan harapan kita. Alhamdulillah. Jadi harapan kita banyak mustahik yang bisa berubah jadi mustahik, alhamdulillah terrealisasi gitu ya. Dan subhanallah rekan podcast semuanya, kita melihat ada banyak keajaiban Allah di sana. Jadi ada banyak pertolongan Allah yang diturunkan pada saudara kita yang mendapatkan jawaban dari doa-doa mereka, dari permasalahan mereka itu ketika mengikuti pelatihan AC begitu ya. Subhanallah. Jadi tadi ada yang cerita bagaimana kemudian seseorang yang awalnya itu jobless terus kemudian bisa kemudian ikut teknisi AC ini, ternyata Allah bukakan pintu rezeki di sana, ordernya banyak, sampai sekarang kebingungan untuk kemudian nolakin. Jadi masya Allah gitu ya. Kenapa kok nolak? Karena istrinya nggak sempat diajak jalan-jalan, kebanyakan order gitu. Berkah nih subhanallah gitu ya. Ada yang kemudian bisa bukan hanya kebahagiaan itu pada beliau dan keluarga, tapi subhanallah beliau bisa menyalurkan kembali ke keluarga-keluarga yang lain gitu. Jadi beliau sudah bina lagi 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 5 orang, dan mereka satu tim untuk kemudian bisa berbagi gitu. Menurut saya ini sebuah semangat untuk berbagi yang multi level gitu. Jadi multiplier effect. Yeah. Jadi semua orang bersemangat untuk kemudian bisa berkontribusi, dan akhirnya luar biasa. Dari mungkin kita semuanya ya, semuanya bahwa kita mungkin karyawan berdonasi, pengen ini dipergunakan untuk sebanyak-banyak kemanfaatan buat umat, ternyata dilaksanakan dengan amanah oleh lembaga Sesam Astra gitu ya. Terus kemudian ini ternyata gayung bersambut dari peserta teknisi AC ini, kemudian mereka punya semangat yang sama untuk kemudian berbagi pengetahuan mereka ke teman mereka yang tidak memiliki skill, sehingga kemudian ya ini subhanallah, moga-moga ini jadi pahala jariah buat semuanya, buat donatur, buat
pelaksana program Lazam Astra, buat DKM yang di bawahnya Astra Internasional, bahkan buat saudara kita yang jadi teknisi AC. Subhanallah. Ini moga-moga insyaallah jadi amal jarah buat kita semuanya. Namun saya sih, apa sih yang tidak membahagiakan dari kita kecuali kita memiliki amal jarah yang banyak, sehingga kita berpulang tuh dalam kondisi Allah takdirkan kita sudah banyak berbuat semampu kita, tapi Allah yang kemudian membuat sesuatu itu luar biasa begitu ya. Iya Mas. Serius kita ya. Iya, ini awal aja udah daging semua nih, teman-teman sobat podcast Agi. Itu teman-teman AHM itu datang ke sini dan ingin melihat program penyaluran zakat sedekahnya, dan tadi seperti yang disampaikan Pak Agus, ada beberapa cerita yang membahagiakan gitu. Nah, ini bagus. Saya kan sebenarnya di Amanah Asra, lembaga zakat di Asra itu sebenarnya justru dapat program seperti ini karena challenge dari teman-teman AHM. Saya ingat banget dulu teman-teman dari mulai zaman Pak Sukron, Pak Agus itu kekeh banget agar zakatnya itu tadi disampaikan dalam bentuk empowerment, pemberdayaan gitu. Dan tadi dikuatkan lagi, ternyata itu untuk merubah mustahik menjadi muzaki gitu. Ini sebenarnya ide-ide seperti itu kan lahir dari DKM yang dinamis untuk bisa menelurkan pemikiran-pemikiran itu dari diskusi-diskusi panjang DKM gitu. Sebenarnya merumuskan program yang seperti ini sampai membuat decision, udah ke empowerment itu proses di dalam DKM ini seperti apa sih bagus sampai keluar ide seperti, karena terus terang saya juga terchallenge tuh dari ide-ide dari teman-teman AHM ini. Ya alhamdulillah ya, mungkin ini sebenarnya dari diskusi yang ngobrol gini kali ya, ngobrol gitu kan, insyaallah ada banyak jamaah yang sudah menyalurkan infaknya kepada kita. Nah, kira-kira kontribusi apa yang terbesar yang bisa kita berbuat dari situ gitu ya. Dan memang kita lihat yang terbesar itu bagaimana kemudian kita coba pindahkan dari awalnya charity, charity itu kita geser ke empowerment gitu ya, merubah mustahik menjadi musaki. Nah, ini mustahik menjadi musaki itu menjadi tema besar waktu itu di diskusi-diskusi kita begitu ya, bahwa ternyata perlombaan Fastabiqul Khairat di antara para pegiat ini amal ini ternyata di situ ya. Bagaimana kemudian kita bisa merubah mustahik menjadi musaki. Bahkan bukan hanya mustahik menjadi musaki, tapi bagaimana kemudian musaki itu membuat sebuah amal-amal unggulan gitu ya. Amal-amal, kan umur kita terbatas ya Pak. Betul. Umur kita berapa sih gitu ya. Kalau umur umat Rasulullah SAW paling kan 60 sampai 70 gitu kata Rasul gitu. Biar umur kita yang terbatas itu memberikan kebermanfaatan yang luar biasa ya, berarti amal-amal unggulan yang kita lakukan. Amal unggulan itu apa? Amal-amal unggulan jariah, amal jariah. Amal jariah itu, selain amal jariah apa? Amal yang yang dilakukan ini dengan konsep yang cerdas gitu Pak. Jadi saya lihat yang dilakukan oleh Astra ini luar biasa kan, maksudnya pilihan-pilihan kami beberapa tempat itu coba untuk mencalon beberapa tempat pemberdayaan ini, tapi kelihatannya yang punya potensi besar untuk cepat ya, Blue Ocean sih ya. Maksudnya zonanya masih Blue Ocean untuk teknisi AC ini kayaknya ya. Dulu kita pernah coba kan
Steam kayak usul. Steam. Terus kita sebelumnya itu tensi HP ya. HP Tensi HP itu ternyata tensi HP itu marginnya kecil ya. Kecil. Persaingannya sudah red ocean gitu ya, sudah sangat luar biasa. Terus kita ketemu ini begitu ya. Demikian juga dengan sistem-sistem pemberdayaan yang lain ya. Kami berpikir harusnya ini yang terus kita gali. Memang lahir dari diskusi gitu ya. Iya. Saya pengen kita punya misalnya pesantren yang nanti bukan hanya Quran, santri yang beradab, memiliki adab yang luar biasa, tapi memiliki life skill. Life skillnya bisa jadi organisasi atau apa. Jadi ada warna. Saya alhamdulillah ya. Jadi terasa ya bahwa ketika niat yang baik itu bertemu dengan banyak orang yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan misi yang sama, itu menghasilkan amal-amal yang luar biasa. Kita teknisi AC banyak gitu, tapi teknisi AC yang kemudian memiliki akhlak yang baik, yang jujur, yang kalau sholat dijaga begitu ya, yang ibarat kata mereka itu sebenarnya adalah role model kali ya. Iya. Jadi mereka itu adalah figur-figur yang akan dilihat gitu, akan dilihat oleh orang gitu. Ketika mereka jujur, ketika mereka itu Islami gitu kan, Islam tuh akan dipandang dengan sesuatu yang indah gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang menyatakan Islam A, B, C, D, sudah terbantahkan langsung dengan figur yang sudah langsung di masyarakat. Nah itu luar biasa menurut saya gitu ya. Alhamdulillah podcast ini menjadi salah satu sarana kita untuk bisa menyebarluaskan kebaikan-kebaikan itu, sehingga muka-muka makin banyak lagi yang tergerak untuk melakukan yang sama ya Ganjar. Alhamdulillah. Ya terima kasih Mas Amna Asra sudah bisa optimal ya. Alhamdulillah. Kita kalau partnernya nggak HM kayaknya ini ya, tadi lahirnya diskusi sampai memutuskan program ini ternyata seru juga di dalam gitu, banyak ngobrol, banyak diskusi segala macam, dan itu ciri DKM yang sehat ya. Dan ini luar biasa ya teman-teman DKM AHM, bagaimana agar DKM itu bisa membuahkan ujung-ujungnya kebaikan yang terus mengalir tadi. Betul. Bahkan saya ingin gali ke depannya nih Pak, harapannya ke depannya seperti apa? Kalau di bayangan kita, next landscape setelah AC ini, setelah kita itu jadi tukang pancing semua, kasih kailnya itu, mereka itu bersatu jadi sebuah armada kebaikan. Kalau ngasih kail, ya udah sekarang itu biar ikannya yang didapat tambah banyak, jadi perusahaan perikanan. Bayangan kita ya, perusahaan perikanan yang dia punya armada. Ya kalau misalkan udah jadi perusahaan perikanan kan umurnya makin panjang, pahala kebaikannya makin luas gitu. Itu kalau di bayangan kita. Nah saya pingin tangkap nih, apakah ada masukan nih? Kalau armada perikanannya mungkin bayangan kita ini kayak institusi master AC-nya nih yang sekarang kita lagi perbaiki dari sisi keorganisasian, agar dia itu yang jadi backbone supaya bisa tetap ngawal perjalanan teman-teman teknisi ini gitu. Ada nggak Pak masukan-masukan untuk memperkuat itu, atau mungkin ada ide lain yang kita itu pingin tahu harapan dari komisaris kita nih yang emang jadi donatur kita secara konsisten. Sekarang udah 55 batch, 1375 alumni nih. Apa Pak harapannya ke depannya? Jadi saya yang di challenge nih. Kita lagi gali nih. Kita diskusi aja kali ya. Ini temanya kita diskusi. Setidaknya harusnya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencoba untuk proses lebih intensif lagi untuk menguatkan kembali dakwah Islam rahmatan alamin selama satan di komunitas sudah terbentuk gitu. Kan kita tidak ingin komunitas yang kita bentuk ini tidak menjadi lebih baik dari waktu ke waktu gitu kan. Betul, ya. Betul. Jadi harusnya ada
ada proses mungkin kopdar ini kan salah satu pembinaan juga sih menurut saya. Iya. Dengan ada kopdar jadi ada pembinaan gitu ya. Betul. Nah, dan memang kalau kita lihat di Rasulullah SAW itu kan afsus salam, itam to'am ini kan ya kasih makan dulu. Setelah kemudian mendekat mungkin bisa jadi diajak ke lebih dekat lagi dengan Islam gitu ya, barangkali yang selama ini masih belum belum Islamnya masih ini ya, itu lebih baik lagi gitu. Jadi kita pengen Islam yang kayak Rasul gitu. Jadi orang itu tertariknya karena kejujurannya, karena kesolehannya, karena keluarganya yang harmonis, AC ini dan sebagainya, yang sering ke masjid. Wah itu jadi suasana menurut saya dakwah di sini ya mungkin harus coba dijalankan kali ya. Dan ini kan memang bertahap gitu ya. Betul. Dan saya pikir tahap yang pertama sudah dipancangkan dengan baik. Mereka menerima dengan sangat baik. Bagaimana kemudian kita ajak ke hal yang lebih nikmat lagi gitu ya, ketika kita bisa bersama-sama memunculkan Islam yang rahmatan alamin ini. Di ada kopdar seperti ini, ada pembinaan sehingga masjid-masjid masyarakat nanti mereka lah penggerak-penggeraknya, masya Allah. Amin. Karena kadang nggak bisa loh kita masuk ke komunitas yang bisa mereka rambah ya. Kita susah masuk ke sana, tapi beliau bisa. Betul. Jadi ini satu hal yang satu. Jadi bagaimana kemudian kita coba intensifkan pembinaan-pembinaan yang kita lakukan gitu ya. Terus yang kedua tadi kita harus memiliki mimpi besar kali ya, bahwa ini tidak berhenti pada komunitas seperti ini. Mungkin kita bisa buat multi level pahala ini bisa bergulir secara lebih besar lagi kemanfaatannya begitu ya. Ide ininya memang belum rigid gitu, tapi yang kita harapkan itu ujungnya kemanfaatan yang besar tadi. Iya. Kemanfaatan besar itu nanti bisa lebih besar lagi membantu saudara kita yang lain gitu. Jadi bukan hanya yang kan ini masih kecil sebenarnya kalau dihitung ya. Bagaimana ini coba kita angkat ke lebih level yang lebih tinggi gitu ya Pak Ganjar. Biar pertemuan seperti ini mencetak lebih banyak lagi teknisi AC, atau bisa jadi ini bisa dihubungkan ke ini sih ya, perusahaan-perusahaan AC dan sebagainya yang nanti akan bisa bersinergi dengan kita ya. Betul. Ini kan seakan-akan ini masih blue ocean emang. Iya mas, blue ocean. Blue ocean yang benar-benar kalau kita bisa optimal di sini menjadi satu hal yang prospektif ya, bukan hanya buat kesejahteraan ini juga semuanya. Saya pikir kalau kita bisa ngajak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, kan ibarat kata ya, AC bagus, AC tidak bagus tuh tahu dari mana sih? Dari tukang AC. Iya. Perusahaan mau ngapa aja kan, kalau tukang AC bilang enggak, ini AC-nya enggak bagus. Tukang AC yang punya mengungkang opini di masyarakat gitu ya. Saya pikir kalau misalnya ini kita bisa optimalkan ya. Saya berpikir kalau dulu kan modelnya masih manual. Apa tidak bisa kita lebih digital gitu untuk ketemu promosi itunya ya, aplikasi untuk mendapatkan marketnya ini ya. Jadi bisa lebih digital gitu ya. Cuma ya ini tadi kita diskusi kalau ini saya yakin kalau ini bisa lebih digital gitu, nanti yang menerima manfaat juga lebih senang, lebih enak gitu ya. Terus kita mengembangkan jaringan juga lebih kuat gitu ya. Bisa jadi ya, ini sebenarnya teknisi yang sekarang udah banyak pun bisa jadi modal tadi ya Pak. Betul. Itu sudah jadi agen kita kan, tinggal kita buat digital gitu. Betul. Nyampe ke customer lebih gampang, lebih itu gitu. Kan lebih kuat. Saya
apa yang membedakan Master AC ini dengan komunitas yang lain? Itu coba kita coba mulai dari situ. Betul. Biar kita unik, kita different, akhirnya kita bisa lebih memberikan manfaat lebih banyak begitu ya. Iya. Yang unik itu sebenarnya penanaman ini Pak. Nilai keagamaan, nilai kejujuran itu. Dan kita sampaikan bahwa mereka ini bisa dapat pelatihan, bisa dapat ilmu ini dari dana yang berkah gitu, zakat infak sedekah gitu. Ya, ini yang mudah-mudahan jadi modal bahwa kita punya brand ini teknisi jujur. Ya. Saya juga nggak tahu ya ini, tapi Mas Nana juga ada dari isu, wah saya mah lebih baik nunggu seminggu 2 minggu asal ke Master AC gitu. Kita sudah ini ya. Udah cocok gitu, percaya karena ini gitu ya itu. Mungkin itu sih Pak, mungkin kalau yang saya rasakannya. Tapi Pak Agus ada hal lain nggak yang mungkin dari pandangan luarnya? Saya gini, sebenarnya ini Master AC ini kan kita belum data seluruhannya. Nah, iya. Kebetulan kita mungkin yang kita data yang nggak tahu, mungkin yang sukses-sukses saja atau ada yang kisah-kisah kan ada. Betul, ya, Pak. Selalu ada yang sukses, ada yang gagal. Ya. Itu sudah sunatullah ya. Betul. Maksud saya begini, semangat untuk bisa melahirkan muzaki baru dan membantu saudaranya agar bisa menjadi muzaki baru. Itu kalau muncul luar biasa. Misalnya begini, ada Master AC yang sudah lulus gitu, sukses gitu. Mereka mungkin mengisikan sebagian hartanya untuk kemudian bisa diberikan pada satu orang, tapi layak perform. Hanya butuh suntikan dana atau apa, sehingga dia akan jadi nyusul temannya yang itu. Ada kan kadang-kadang ada permasalahan modal, permasalahan apa yang banyak Pak. Ya. Kadang infak itu karena susah sedikit dibagi ke orang banyak nggak terlalu berefek. Betul. Tapi saya kebayang kalau misalnya infak yang dari sedikit itu dikumpulkan semuanya kasih ke satu orang yang betul-betul dia akan jadi muzaki baru begitu. Bukankah itu akan nanti subhanallah lebih impactful? Iya, habis itu kemudian mereka menyisihkan sebagian harta mereka lagi untuk melakukan hal sama. Dulu saya pernah dengan konsep dari mana ya? Jadi infaknya seseorang, infaknya beberapa orang itu tidak mau kita cari-cari itu sudah jalan maksudnya. Semua orang udah jalan. Cuma harus ada orang yang betul-betul memang dia itu layak untuk kita berikan lebih sehingga dia habis itu jadi muzaki. Bahkan bukan hanya itu, usahanya maju sehingga kemudian banyak orang yang terangkat oleh beliau begitu, ya kan, dibandingkan ngasih yang sedikit habis itu dia jatuh lagi begitu. Jadi kebayang gerakan muzaki baru itu. Makanya tadi pendataan saya setuju, kita data betul sudah benar jadi muzaki itu belum gitu ya. Kalau belum dan dia butuh itu, kenapa tidak? Apalagi perlakuannya gitu. Jadi gini, ini kan ada muzaki yang baru, mereka komitmen juga untuk infak. Itu yang mungkin harus dilatih dari situ juga kali ya. Siap. Terus nanti kita laporkan ke mereka bahwa dana dari mereka itu sudah membantu temannya si A untuk lulus gitu ya. Demikian seterusnya. Sampai nanti yang terangkat tuh makin banyak. Itu mungkin kan lebih bagus lagi. Keren. Siap. Ini daging semua ya, pemirsa sobat podcast Agi. Tadi Pak Agus udah sampai ke challenge juga ke kita nih. Jadi kerasa banget terkait bagaimana digitalisasi, terkait bagaimana penguatan basic mentality yang tadi
ujung-ujungnya ke rahmatan lil alamin, bagaimana ngawal mereka agar tetap setia di garis itu gitu. Juga tadi yang paling penting juga ini biar multiplier efeknya kejaga gitu. Ini kayaknya bakal ada seri-seri podcast selanjutnya nih Pak Ustadz Agus. Kita nanti ajak lagi ya, ini makin dalam nih. Tapi sengaja biar pemirsa podcast Agi penasaran, untuk sesi ini kita stop dulu di sini. Nanti tunggu, insya Allah bakal ada sesi-sesi selanjutnya deh dengan Pak Agus dan juga ini. Kita belum ngobrol terkait DKM-nya nih Pak. Ini kan baru satu programnya nih yang udah bertelur. Nanti bagaimana manajemen DKM ini belum kita gali. Siap ya Pak? Masya Allah, masih banyak yang harus saya belajar dari Pak Ganjar dan teman-teman. Enggak lah. Insyaallah nanti siap kalau kita ini kita ada lain kesempatan kita bisa diskusi lagi ya. Insyaallah akan moga-moga bisa bermanfaat ya buat kita semuanya. Amin. Siap. Terima kasih Pak Agus atas parahnya tadi. Seru nih ngobrol-ngobrolnya sobat podcast Agi. Biar lebih berkah kita akhiri podcast ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.